Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsi, NIM 2087044, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat UTS aplikasi ilmu melatih. Soal yang pertama mengenai komponen prestasi olahraga. Yang pertama ada fisik. Kondisi fisik menggambarkan kemampuan tubuh seorang atlet. Maka dari itu kondisi fisik sangatlah menentukan prestasi seorang atlet. Yang kedua yakni ada teknik. Seorang atlet harus menguasai teknik dari cabang olahraganya. Untuk bisa menguasainya haruslah melakukan latihan yang diulang-ulang. Yang ketiga yakni ada taktik. Kondisi fisik dan teknik merupakan unsur yang dibutuhkan untuk menerapkan taktik dan strategi pada saat di lapangan. Yang keempat ada mental. Seorang pelatih ataupun atlet harus memiliki mental yang kuat agar dapat mengambil keputusan yang tidak terburu-buru. Soal yang kedua yakni mengenai pengertian prestasi puncak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi puncak. Prestasi puncak merupakan suatu hasil yang diraih oleh atlet pada kondisi yang sangat baik. Untuk mencapai kondisi tersebut, atlet harus banyak mengalami proses. Faktor yang mempengaruhi prestasi puncak antara lain ada dua. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini datangnya dari luar seperti kemampuan dan keterampilan pelatih, fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung latihan, kompetisi, manajemen, dan faktor lingkungan. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari diri dalam atlet, seperti bakat atau kemampuan atlet terutama. Baik, selanjutnya masuk ke soal yang nomor 3, yakni mengenai pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan, dan metode latihan daya tahan. Daya tahan merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Latihan daya tahan ini terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, latihan daya tahan dasar aerobic foundation. Durasi latihan 30 menit sampai 3 jam. Denyut nadi latihan berkisar 130 sampai 140 denyut nadi per menit. Biasanya latihan yang dilakukan adalah slow continuous run. Yang kedua ada latihan pengembangan daya tahan aerobik, dalam kurung aerobic development. Durasi latihan 12 sampai 30 menit. Denyut nadi latihan berkisar 140 sampai 150 denyut nadi per menit. Biasanya bentuk latihan di tingkatan ini adalah speed play atau permainan kecepatan. Yang ketiga yakni latihan peningkatan ambang rangsang anaerobic atau anaerobic threshold. Durasi latihan 2 sampai 12 menit. Denyut nadi latihan berkisar 160 sampai 170 denyut nadi per menit. Biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah interval training. Yang kelima yakni latihan daya tahan aerobik maksimal atau maksimum aerobik. Durasi latihan sampai dengan 5 menit. Denyut nadi latihan di atas 200 denyut nadi per menit. Biasanya bentuk latihan pada tingkatan ini adalah gerakan siklis atau gerakan yang sama dengan jarak mencapai 1.600 meter. Metode latihan daya tahan. Yang pertama metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian. Pertama adalah metode continue, di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 menit sampai 3 jam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Yang kedua adalah metode alternatif, di mana bentuk latihannya biasanya menggunakan variasi jarak. Misalkan lari 500 meter dengan intensitas sedang lalu berganti ke 300 meter dengan intensitas tinggi. Dan yang terakhir ada metode fartlek. Biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah split play atau bermain dengan kecepatan. Misalkan lari 100 meter yang dilanjutkan dengan 50 meter, kemudian lari lagi 100 meter sesuai dengan jarak atau waktu yang ditentukan. Metode kedua yaitu metode interval. Metode interval terbagi menjadi 2, yaitu extensive interval dan extensive interval. Extensive interval merupakan volume latihan metode yang besar dan intensitas latihannya rendah, berkisar 60 sampai 80% dari hasil maksimal.
Intensif interval, intensitas latihan berkisar 80-130% dari hasil maksimal. Yang ketiga yakni metode repetisi. Metode repetisi ini merupakan pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan dan direncanakan. Yang keempat yakni metode kompetisi dan kontrol. Pada dasarnya metode kompetisi dan kontrol ini digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Secara normal metode kompetisi dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga siklis, contohnya maraton, sepeda, dan dayung. Bentuk latihan kekuatan dan metode latihannya. Kekuatan itu sendiri merupakan usaha maksimal yang bisa dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot untuk mengatasi sebuah tahanan. Jenis-jenis kekuatan. Jenis-jenis kekuatan ini ada kekuatan umum, kekuatan khusus, kekuatan maksimal, kekuatan daya tahan, dan daya. Dan yang terakhir kekuatan absolut dan kekuatan relatif. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. Bentuk latihan kekuatan seperti bench press, squat, deadlift, snatch, clean, dan jerk. Metode latihan kekuatan. Yang pertama, meningkatkan kekuatan maksimal dan kekuatan eksplosif dengan metode repetisi. Intensitas 85% sampai 100%, repetisi 1 sampai 5 kali pengulangan, seri atau set 3 sampai 5, interval 2 sampai 5 menit. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan submaksimal dan hipertrofi otot dengan metode repetisi. Intensitasnya 70% sampai 85%, repetisi 6 sampai 10, seri set 3 sampai 5, interval 2 sampai 4 menit. Yang ketiga, untuk meningkatkan kekuatan kecepatan dengan menggunakan metode interval intensif. Intensitasnya 50% sampai 75%, repetisi 6 sampai 10, seri atau set 4 sampai 6, interval 3 sampai 5 menit. Yang keempat, untuk meningkatkan kekuatan daya tahan dengan menggunakan metode interval ekstensif. Intensitasnya 40% sampai 60%, repetisi 10 sampai 20, seri atau set 4 sampai 6, interval 30 sampai 90 detik. Yang kelima, untuk meningkatkan kekuatan daya tahan dengan menggunakan metode interval ekstensif. Intensitasnya 25% sampai 40%, repetisi lebih dari 30, seri atau set 4 sampai 6, intervalnya 30 sampai 60 detik. Baik, untuk soal yang terakhir yakni mengenai pengertian kecepatan, jenis-jenis kecepatan, dan metode latihannya. Kecepatan ini merupakan kemampuan tubuh mengerahkan semua sistemnya dalam melawan beban, jarak, dan waktu yang menghasilkan kerja mekanik. Jenis-jenis latihan kecepatan. Yang pertama ada kecepatan maksimal, yang kedua kecepatan aksi, yang ketiga kecepatan reaksi, yang keempat daya tahan kecepatan, yang kelima agility. Metode latihan kecepatan. Yang pertama, menggunakan metode pengulangan. Intensitasnya di 90% sampai 100%, volume beban 1 sampai 6 ulangan, interval beban 1 sampai 6 menit, lama beban pendek. Tujuan kecepatan maksimal. Yang kedua, metode interval. Intensitasnya 80% sampai 90%, volume beban 6 sampai 10 ulangan, interval beban 1,5 sampai 3 menit, lama beban 30 sampai 60 detik. Tujuan daya tahan kecepatan. Baiklah, itu tadi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada